Perkenalkan, di sini saya Presti Suryaningsih, NPM 1922015050 dari S1 Keperawatan semester 4. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tentang pengkajian psikososial pada pasien. Dan selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan saya siap bertemu dengan pasien. Enggak usah cincang. Ini aku record loh. Aku tuh mau semangat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Presti Suryaningsih, NPM 1922015050 dari S1 Keperawatan semester 4. Baik, di sini saya akan mempraktekkan praktikum keperawatan jiwa dengan pengkajian keperawatan jiwa di fasilitas kesehatan 1. Dan sebelum saya bertemu dengan pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan selanjutnya saya siap bertemu dengan pasien. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Baik, di sini dengan Mbak siapa ya? Boleh saya tahu? Saya dengan Susanti. Baik, Mbak Susanti ya. Perkenalkan ya Mbak, di sini saya perawat Presti yang bertugas pada pagi hari ini ya Mbak. Dan di sini saya akan melakukan pengkajian keperawatan jiwa pada tingkat 1 ya Mbak. Dan di sini saya butuh waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, sebelum memulai, apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, nanti saya akan menjaga kerahasiaan yang Mbak bicarakan kepada saya, ya Mbak. Ya. Baik, kalau begitu langsung ke tahap kerjanya ya Mbak. Iya, Mbak. Baik, yang pertama yaitu identitas klien ya, yaitu identitas Mbak ya. Namanya, nama panjangnya siapa Mbak? Nama panjangnya Susanti. Susanti doang Mbak? Iya, Mbak. Oh ya, baik. Kalau begitu Mbak umurnya berapa ya Mbak? Saya umurnya 21 tahun. 21 tahun ya Mbak. Di sini statusnya Mbak sudah menikah atau bagaimana? Saya masih kuliah. Oh, masih kuliah ya Mbak. Selanjutnya agama Mbak apa? Agama saya Islam. Islam. Baik, alamat rumahnya Mbak di mana? Di Jakarta. Oh, baik di Jakarta ya Mbak. Baik Mbak, pendidikan Mbak terakhir apa ya? Pendidikan terakhir saya itu SMA, tapi sekarang ini saya masih melanjutkan untuk kuliah. Baik, berarti belum mempunyai pekerjaan ya Mbak? Sebenarnya sih saya masih kuliah di Yogyakarta, tetapi dengan keadaan seperti ini saya kuliah melalui daring, Mbak. Oh ya baik, karena COVID ini belum selesai ya Mbak, jadi tidak memungkinkan untuk kuliah tatap muka. Iya, Mbak, benar. Baik, baik selanjutnya yaitu penampilan umum dan perilaku motor. Dan apa yang membuat Mbak khawatir sehingga Mbak menjadi cemas? Saya tuh takut nanti kalau balik ke Jogja kan harus swab test. Selanjutnya juga saya kontaminasi dengan orang banyak di luar sana yang saya tidak kenal. Ya mau tidak mau, Mbak, saya juga harus ke Jogja karena kan besok juga harus kuliah tatap muka begitu dengan dosen. Oh ya, baik Mbak. Terus selanjutnya apakah Mbak ada riwayat pengobatan fisik? Sebelumnya tidak ada, Mbak. Baik, kalau untuk berat badan, tinggi badan Mbak, sebelumnya Mbak cek ada berapa Mbak? Untuk berat badannya ada 52. Kalau tinggi badannya ada 160, Mbak. Baik, selanjutnya saya akan mengkaji tentang data keluarga ya Mbak. Boleh Ya, disebutkan Mbak ada berapa saudara ya? kalau di saya ada 6 bersaudara, Mbak. Baik, ada 6 saudara ya. Selanjutnya Mbak ada Ya, anak keberapa?
Saya anak kedua, Mbak. Baik, anak kedua ya Mbak. Dan sekarang Mbak tinggalnya bersama orang tua atau bagaimana Mbak? Saat ini saya tinggal bersama orang tua. Baik, kalau orang tuanya masih ada semua kan ya Mbak? Alhamdulillah masih semua, Mbak. Ya, Alhamdulillah ya Mbak masih ada semua. Eh, Baik Mbak, selanjutnya dari keluarga Mbak, apakah sebelumnya ada riwayat penyakit keturunan Mbak? Sepertinya tidak ada, Mbak. Baik, tidak ada ya Mbak. Tipe keluarga Mbak tuh seperti apa ya kalau boleh saya tahu? Kalau di saya itu keluarga besar, Mbak. Baik, keluarga besar ya Mbak. Selanjutnya untuk kalau ada masalah atau hal lain, biasanya pengambilan keputusannya itu seperti apa Mbak dalam keluarga Mbak? Dibicarakan, kita kalau ada masalah selalu dibicarakan bersama-sama, Mbak. Baik Mbak, selanjutnya apa yang kebiasaan apa yang dilakukan Mbak bersama keluarga kalau lagi berkumpul? Kalau lagi ada acara kumpul keluarga itu, biasanya kita berbicara bersama-sama, ngobrol, terus sharing. Kemudian kan kita ada sholat berjamaah ya. Setelah itu baru makan bersama bersama keluarga. Ya, baik Mbak. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan di masyarakat sebelum pandemi COVID-19 ini, apakah ada perbedaannya atau tidak ya Mbak? Ya jelas ada, Mbak. Sekarang ini kan kalau ke masjid juga harus memakai masker dan kita harus jaga jarak, Mbak. Beda seperti dulu. Dulu nggak pakai masker, terus safnya itu dekatan gitu, Mbak. Ya, baik. Selanjutnya, kita bahas ke riwayat sosialnya ya Mbak. Yang pertama, Ya, apakah Mbak memiliki teman dekat? ya ada, Mbak. Ya, boleh diceritakan Mbak, apakah sekarang ada di dekat dengan Mbak atau tidak? Kalau saat ini sih tidak dekat sih, Mbak, karena kan kita juga terhalang oleh jarak. Kemudian kalau ketemu langsung kita juga jauh, Mbak, harus bertemu di Jogja dan kita juga takut karena adanya COVID ini. Jadi ya kita harus berkomunikasi melalui video call gitu, Mbak. Ya, baik. Baik, Mbak. Untuk selanjutnya, peran serta dalam kelompok masyarakat dengan adanya jaga jarak, apakah mendukung yang masih melakukan kegiatan di sekitar Mbak? Ya mungkin itu beberapa orang ada yang mematuhi, Mbak, tetapi ya ada masyarakat lain juga yang tidak patuh dengan protokol yang ada. Baik, selanjutnya, baik Mbak, selanjutnya kan saat ini Mbak sedang cemas ya, sedang takut dengan keadaan COVID-19 ini. Apakah Mbak Ya, mengonsumsi obat-obatan? tidak ada, Mbak. Baik, tidak ada ya Mbak. Terus selanjutnya bagaimana Mbak untuk mengurangi rasa kecemasan tersebut Mbak? Untuk mengurangi rasa kecemasan itu, saya tuh sering mendengarkan musik. Terus saya juga sering apa itu menonton drakor gitu, Mbak. Iya, mencari kesibukan agar tidak terlalu cemas banget ya Mbak. Iya, benar. Baik Mbak, untuk selanjutnya yaitu kita kaji status mental dan emosinya ya Mbak. Apakah Ya, bagian tubuh Mbak itu ada yang cacat tubuh? alhamdulillah tidak ada, Mbak. Mbak berarti sehat semua ya Mbak. Ya, alhamdulillah. Baik, terus selanjutnya yaitu untuk perawatan diri Mbak itu bagaimana? Ya, saya mandi tiap hari, Mbak. Terus rajin cuci tangan, rajin gosok gigi, rajin bersihkan kaki sebelum tidur, Mbak. Iya, baik Mbak. Terus selanjutnya itu pola komunikasinya Mbak bagaimana? Apakah bagus ya Mbak? Tidak terbata-bata atau ada kelainan ya Mbak? Ya, alhamdulillah bagus, Mbak. Baik, selanjutnya untuk pola berpikirnya bagaimana Mbak? Maksudnya yang seperti apa ya, Mbak?
Mungkin Mbak kan ini masih kuliah nih ya, pola berpikirnya mungkin Mbak sering kayak merasa cemas kalau ada tugas banyak. Dan itu bagaimana cara Mbak untuk mengendalikannya? Ya, kalau saya itu saya kerjakan yang berat dan yang dekat terlebih dahulu, Mbak. Terus kan nanti bisa bisa dilanjutkan dengan yang lebih jadwalnya itu lebih jauh begitu. Ya, baik Mbak, bagus sekali ya. Selanjutnya, apakah kita lanjut ke ide bunuh diri ya Mbak? Apakah Mbak ada ide untuk bunuh diri karena kan sudah terlalu banyak tugas nih. Karena kan dengan kasus yang dulu itu kan ada ya Mbak, karena kita kuliah online. Saya kok nggak kepikiran sampai ke situ ya, Mbak. Ya, berarti bagus ya Mbak, cara berpikirnya jangan sampai Iya, seperti itu ya. iya, Mbak. Baik, selanjutnya kita ke kultural dan spiritual ya Mbak. Ya, Baik, selanjutnya apakah saat ini Mbak ada gangguan atau perubahan tentang keagamaan? ya itu jelas ada ya, Mbak. Saat itu Hmm, kan dulu kalau di jamaah di masjid tidak menggunakan masker, kemudian kan juga stafnya rada dekatan ya, Mbak. Tapi kalau sekarang kan memakai masker, kemudian kita juga harus menjaga jarak. Kapasitasnya masjidnya juga setengah dari luas masjidnya begitu. ya Mbak, selanjutnya kita ke masalah psikososial dan lingkungannya ya Mbak. Eh, Selain Ya, di lingkungan tempat ibadah atau kelompok masyarakat juga ada permasalahan tidak ya Mbak? ya itu jelas ada Mbak. Kan biasanya ada Karang Taruna yang mau mengadakan rapat, tapi sekarang sudah sementara dihentikan begitu untuk mengurangi adanya kerumunan. Ya, baik Mbak. Selanjutnya di tempat lingkungan dan pendidikan Mbak, apakah ada permasalahan? Ya ada Mbak, di pendidikan kan harusnya kita tatap muka, tapi sekarang ini dengan adanya COVID kita harus melakukan daring di rumah masing-masing atau di kosnya masing-masing, Mbak. Ya, baik. Selanjutnya, apakah Mbak ini ada terkendala jaringan? Kalau di saya sendiri kadang ada Mbak, ada kendala jaringan, tapi saya usahakan untuk bisa mengikuti kuliah online. Ya, bagus. Selanjutnya, apakah ada masalah ekonomi, Mbak? Kalau ekonomi dari orang tua itu pastinya ada ya Mbak, Mm-mm. karena kan sebelum COVID pekerjaannya lancar-lancar saja, tetapi saat dalam pandemi ini pekerjaannya jadi jarang begitu, seringan di rumah begitu Mbak. Ya, ya Mbak, selanjutnya ini yang terakhir, apakah ada pelayanan kesehatan yang mengendalikan dari tempat tinggal Mbak? Ya ada Mbak, di daerah saya itu ada puskesmas. Jadi Mm-mm. jika saya itu ada keluhan sedikit, saya bisa ke puskesmas untuk memeriksakan diri saya dan keluarga saya. Baik Mbak, selanjutnya apakah Mbak ada terapi medis yang Mbak lakukan? Eh, Tidak ada Mbak. Tidak ada ya Mbak, berarti Mbak juga tidak ada pemeriksaan gula darah ya Mbak atau kultur. Itu juga tidak ada Mbak. Iya baik, Em, ini sudah selesai ya Mbak, semuanya udah saya ditanyakan. Bagus sekali kerjasamanya, sangat kooperatif sehingga waktu yang kita berikan tidak terlalu lama ya Mbak. Kalau begitu, sebelum saya permisi, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak ada Mbak. Baik, kalau tidak ada, nanti mungkin berapa bulan atau minggu lagi nanti akan saya ke sini untuk mengecek pengkajian selanjutnya ya, Mbak. Iya Mbak. Baik, kalau gitu saya permisi, Mbak. Iya Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama.